Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ina Silviani. Di sini saya akan memandu jalannya proses pembuatan video KDK dengan teknik opening, teknik attention, dan teknik acceptance. Yang akan menjadi konselor pada video kali ini yaitu Citra Intan, dan yang akan menjadi konseli pada video kali ini yaitu Hanifah Nur Kamila. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, baik. Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa, Mbak. Senang bisa bertemu. Bagaimana kegiatan Anda hari ini? Hari ini kegiatannya cukup banyak, Bu. Tapi saya senang kok menjalaninya. Sepertinya ada sesuatu penting sehingga Anda menemui saya hari ini. Iya, Bu. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Tapi saya bingung mau mulai dari mana. Baik. Sekarang Anda duduk dengan posisi paling nyaman menurut Anda. Sebelumnya nama Anda siapa? Nama saya Hanifah, Bu. Hanifah dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 IPS 2. Ibu belum pernah lihat kamu sebelumnya, baru pertama kali konseling ya? Iya, Bu. Ini pengalaman pertama saya. Apakah Hanifah sudah cukup nyaman dan bisa bercerita secara perlahan-lahan? Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Permasalahan saya agak rumit, tetapi saya sudah bisa bercerita perlahan-lahan. Baik, saya mengerti perasaan Hanifah. Santai saja, tidak usah terlalu terburu-buru, dan silahkan bercerita. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya akan dilakukan oleh Hanifah Nur Kamila sebagai konselor dan Ini Silviani sebagai konseli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, permisi Bu Hanifah. Waalaikumsalam. Ada Mbak Ina. Mohon maaf ya Bu, siang-siang begini mengganggu waktu bersantai Ibu. Tidak apa-apa, Mbak. Tidak perlu sungkan-sungkan. Kalau boleh tahu, gimana kabarnya, Mbak? Kurang bersahabat Bu, baru saja saya belajar matematika. Jadi sekarang ada kesempatan nih buat nge-refresh otak. Wah, seperti itu. Nampaknya Mbak sudah tidak betah ya kalau ketemu angka, angka, angka. Iya Bu. Kalau boleh tahu, hal apa yang ingin Mbak sampaikan? Mengingat kemarin, Mbak mengabarkan saya untuk membuat janji konseling. Bagaimana ya Bu menjelaskannya? Santai saja, Mbak. Nggak perlu keburu-buru kok. Jika Mbak sudah siap bercerita, silahkan saja diutarakan. Baik Ibu, saya akan mulai bercerita. Silahkan, Mbak. Jadi seperti ini Bu, 3 bulan lalu, 3 bulan lagi kan jadwal saya buat masuk Olimpiade tingkat provinsi ya Bu. Lalu, Nah, saya merasa semangat saya menurun Bu dibandingkan saat saya maju ke Olimpiade tingkat kota Bu. Namun saya bingung Bu, mengapa saya menjadi tidak bersemangat untuk belajar? baik, saya memahami perasaan Mbak Ina saat ini. Baik, untuk praktek KDK mengenai opening, attending, dan acceptance, selanjutnya akan dipimpin oleh Widya yang berperan sebagai konselor dan Citra Intan yang berperan sebagai konseli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo Mbak Citra, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Wah, akhirnya kita berjumpa lagi ya Mbak. Walaupun hanya melalui virtual seperti ini, tetapi saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang lagi dengan Mbak Citra. Oh iya, kalau boleh tahu, Mbak Citra ini keterima di SMA mana? Saya keterima di SMA N3 Cibinong, Bu. Wah, hebat sekali. Gimana nih rasanya bisa diterima di SMA 3 Cibinong?
Rasanya sangat senang sekali. Dan saya sangat bersyukur, Bu, bisa diterima di situ. Kebetulan jarak rumah saya dengan sekolah tidak jauh, bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Alhamdulillah, akhirnya perjuanganmu selama ini tidak sia-sia ya Mbak untuk sekolah di sana. Memang benar ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil jika kita bersungguh-sungguh dan selalu berdoa atas apa yang kita inginkan. Iya, Bu, benar sekali. Usaha saya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Dan hasilnya itu membuat orang tua saya bangga terhadap saya. Bagus kalau begitu. Oh ya, di pertemuan kita sekarang ini, apakah ada sesuatu hal yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Ya, Bu, ada. Saya sedang mengalami permasalahan terkait dalam penentuan jurusan antara IPS atau IPA. Jujur, saya sangat bingung terhadap pilihan yang akan saya ambil. Hmm, ya, saya dapat memahami perasaan kamu saat ini. Baik, untuk kegiatan konseling selanjutnya akan dipimpin oleh Ina Silviani yang berperan sebagai konselor dan ada Widya yang berperan sebagai konseli. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak yang waktu malam menghubungi Ibu kan? Iya, Bu. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Widya, Bu. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, mengganggu waktu Ibu. Wah, enggak loh, Mbak. Saya pasti akan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Mbak. Buktinya hari ini saya khususkan untuk mendengar cerita dari Mbak Widya. Wah, makasih banget ya, Bu. Oh iya, gimana nih kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, baik, Bu. Tapi kelihatannya wajah kamu agak murung ya. Tampaknya ada sesuatu nih yang mengganggu pikiran Mbak Widya, sehingga Mbak Widya inisiatif nih buat menghubungi Ibu. Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Iya, Mbak, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti kita bisa bicarakan bersama-sama. Saya ingin bercerita, tapi takut rahasia saya diketahui oleh orang lain. Kamu nggak perlu khawatir, Mbak. Di sini Ibu janji akan merahasiakan masalah kamu. Selain itu, kita juga punya kode etik, Mbak. Jadi dijamin rahasia kamu nggak bakal Ibu bocorin ke siapapun. Alhamdulillah, Bu. Kalau kayak gitu, saya harap masalah yang saya alami ini bisa menemukan jalan terbaik. Iya, kalau begitu dapatkah Mbak Widya menceritakan kepada Ibu? Ibu ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak yang sedang Mbak Widya rasakan. Begini, Bu. Saya terjebak di hubungan toxic relationship, di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Lalu bagaimana, Mbak? Saya bingung, Bu. Hmm, saya memahami perasaan Mbak Widya saat ini. Baik, untuk praktek konseling selanjutnya, yaitu berisikan teknik opening, attending, dan acceptance akan dipimpin oleh Muhammad Mauladi Fatullah sebagai konselor dan Ines Silviani sebagai konseli. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Ina. Silakan duduk, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf ya, Pak, sebelumnya karena mengganggu waktu istirahat Bapak. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak dan keluarga? Alhamdulillah, Bapak baik. Tidak ada yang terkena gangguan kesehatan apapun. Alhamdulillah, Bapak ikut senang mendengarnya. Oh iya, Mbak. Tadi pelajaran apa ya, Mbak? Bahasa Inggris, Pak. Bu Ropi ya, Mbak. Pengalaman beliau berbicara dengan turis sungguh luar biasa, Mbak. Iya, Pak, benar. Beliau juga pernah cerita tentang pengalamannya, Pak, di kelas. Baik. Setelah berbicara tentang aktivitas kita, ada yang saya bisa bantu, Mbak Ina? Begini, Pak. Ina itu baru putus, Pak, sama pacar Ina. Itu tuh kayak ngeganggu konsentrasi Ina buat belajar. Bahkan nilai ulangan Ina aja jadi turun, Pak.
Iya. Bapak paham mengenai perasaan Ines sekarang. Bagaimana saya tidak sedih apa ya? Saya sama dia pacaran dari kelas 1 SMP. Hmm, Baik, untuk selanjutnya mengenai praktek proses konseling yang berisikan teknik opening, attending, dan acceptance akan dipimpin oleh Ines Silviani yang berperan sebagai konselor dan Muhammad Maudifatullah sebagai konseli. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Mas yang waktu malam menghubungi Ibu kan? Iya Bu, tadi malam saya menghubungi Ibu. Kalau boleh tahu siapa nih Mas namanya? Nama saya Fatah Bu, tapi sebelumnya Fatah minta maaf Bu karena mengganggu waktu istirahat Ibu. Wah, nggak apa-apa kok, Mas. Saya pasti akan meluangkan waktu kok buat mendengarkan cerita dari Mas Fatah. Wah, makasih banget Ibu. Oh iya, Mas, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok kelihatannya wajahnya agak murung ya. Tampaknya ada sesuatu nih mengganggu Mas Fatah, sehingga Mas Fatah berinisiatif untuk berbicara dengan Ibu. Iya Bu, sebenarnya saya ingin bercerita Bu. Ya, silakan, Mas. Apa yang ingin kamu sampaikan? Sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk membicarakannya. Tapi Bu, sebelum saya bercerita, saya masih ada rasa khawatir Bu. Takut rahasia saya terbongkar atau terdengar orang lain Bu. Kamu nggak perlu khawatir, Mas Fatah, karena di sini itu kan kita punya kode etik kerahasiaan. Jadi rahasia Mas Fatah itu bakal aman, nggak bakal Ibu bocorin ke siapapun kok. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya harap dengan saya bercerita dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi yang terbaik Bu. Iya, semoga ya Mas Fatah ya. Kalau begitu, dapatkah Mas Fatah menceritakan kepada Ibu? Ibu ingin mendengar nih sejauh mana rasa tidak enak yang sedang Mas Fatah alami. Gini Bu, saya itu sebenarnya terjebak dalam hubungan toxic relationship Bu, di mana saya itu tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Lalu Mas? Saya bingung Bu. Saya memahami perasaan Mas Fatah kali ini.